Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Soliha kelas 1 Asama. Berjumpa kembali dengan Bu Kiki dalam video pembelajaran tematik 1E. Hari ini kita akan belajar subtema yang kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama-sama. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang paling mudah. Amin. Ayo Soli-Solihah, kita mulai pembelajaran hari ini. Soli-Solihah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat membaca teks tentang peristiwa kronologis dalam sebuah pengalaman. Tujuan yang kedua, kalian dapat membuat urutan cerita bergambar dan membaca teks tentang ungkapan terima kasih, permintaan maaf, dan memaafkan. Tujuan yang ketiga, kalian dapat memahami penggunaan tanda titik. Tujuan yang keempat, kalian dapat melakukan gerakan mengayunkan kaki dan gerakan kombinasi ayunan kaki dalam aktivitas senam lantai. Dan tujuan yang kelima, kalian dapat memeragakan tarian gerakan alam. Anak-anak yang hebat, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pengalaman? Ya, pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang. Sekarang Bu Kiki akan menjelaskan bagaimana cara menceritakan pengalaman dengan benar. Menceritakan pengalaman harus berurutan. Setiap peristiwa diceritakan sesuai dengan urutan kejadiannya. Sekarang Bu Kiki akan contohkan menceritakan peristiwa sesuai dengan urutan. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Pengalaman Dio. Urutan yang pertama. Dio bangun kesiangan. Dio tidur larut malam. Urutan yang kedua. Dio bergegas berpakaian seragam. Urutan yang ketiga. Dio berlari menuju sekolah. Urutan yang keempat. Dio terlambat masuk sekolah. Dio minta maaf kepada guru. Nah, Soli-Solihah, itulah tadi contoh menceritakan pengalaman sesuai dengan urutan kejadiannya. Mulai dari Dio bangun tidur, memakai seragam, menuju sekolah, hingga Dio tiba di sekolah, terlambat masuk sekolah. Soli-Solihah,
Peristiwa yang diceritakan berurutan sesuai dengan kejadiannya disebut pengalaman kronologis. Pengalaman kronologis. Saat di sekolah, Dio mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh guru yang berjudul Singa yang Sombong. Seperti ini dongengnya. Suma adalah singa yang sombong. Suma sering mengejek Tiko, sang tikus. Suatu hari, Suma masuk perangkap pemburu. Suma berteriak-teriak meminta bantuan. Tolong aku terperangkap, kata Suma. Tiko mendengar teriakan Suma. Tiko segera menolong Suma. Tiko telah menyelamatkan Suma. Aku minta maaf sering mengejekmu, Tiko, kata Suma. Aku sudah memaafkanmu, Suma, kata Tiko. Terima kasih, kamu telah menolongku. Sama-sama, Suma. Teman itu kan harus selalu siap menolong. Nah, soli-solihah, ini adalah contoh kalimat meminta maaf dan kalimat terima kasih. Suatu pagi, Agan mendapat surat dari Bondan. Bondan adalah sahabat Agan waktu kecil. Agan ingat dulu Bondan gemar sekali bermain bola. Sekarang, Bondan telah pindah ke kota Surabaya. Walaupun telah berpisah, Bondan dan Agan sering berkirim surat. Apa ya isi surat Agan kepada Bondan? Yuk kita baca surat Bondan kepada Agan. Hai Agan, sudah lama kita tidak bertemu. Minggu depan aku akan ke Jakarta. Aku akan mampir ke rumahmu. Tidak sabar rasanya untuk bertemu. Nanti kita bermain bola lagi ya. Sekian dulu surat dariku. Temanmu, Bondan. Anak-anak yang solih, perhatikan surat Bondan tersebut. Pada setiap kalimat surat diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini dia tanda titik. Ayo kita belajar menggunakan tanda titik. Tanda titik. Penggunaan tanda titik yaitu yang pertama, tanda titik ditulis pada akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Sekarang hari Rabu. Titik. Penggunaan tanda titik yang kedua yaitu untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Contoh 1. Titik. Berilah tanda silang. Titik digunakan setelah angka. Contoh yang lainnya, huruf A titik mangga digunakan setelah huruf dalam suatu daftar.
Setelah Agan mendapatkan surat dari Bondan, Agan segera membalas surat untuk Bondan. Agan menceritakan pelajaran olahraga pada hari ini. Guru olahraga mengajarkan gerakan senam. Seperti apa gerakannya? Yuk, sama-sama kita ikuti gerakan senam yang dilakukan oleh Agan dan teman-teman. Sikap awal gerakan senam adalah berdiri dengan tegak. Kedua tangan berada di pinggang. Apakah kalian sudah melakukannya? Belum? Ayo, kita berdiri dan letakkan kedua tangan di pinggang. Good. Selanjutnya adalah gerakan mengayunkan kaki ke samping. Posisi kalian masih tetap sama ya. Sikap awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Selanjutnya, ayo ayunkan kaki kiri ke samping kanan. Disilangkan seperti pada gambar. Lalu kaki kiri diayunkan kembali ke arah kiri. Iya, bagus. Sekarang kita ulangi dengan menggunakan kaki kanan. Ayunkan kaki kanan ke samping kiri. Lalu kaki diayunkan kembali ke arah kanan. Good. Gerakan senam selanjutnya yaitu mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Posisi masih sikap awal. Kembali lagi ke sikap awal. Kemudian ayunkan kaki kanan ke arah depan dan ke belakang. Lakukan gerakan ini berulang kali. Setelah kaki kanan, ayunkan pula kaki kiri ke depan dan ke belakang. Lakukan gerakan ini berulang kali. Sekali lagi ya. Gunakan kaki kanan terlebih dahulu. Ayunkan ke depan, ke belakang. Bagus. Sekarang kaki kiri. Ke depan, ke belakang. Good. Gerakan senam selanjutnya adalah gerakan ayunan kombinasi. Ini adalah urutan cara melakukan gerakan ayunan kombinasi. Urutan yang pertama, posisi awal pada gerakan senam, yaitu berdiri tegak. Ayo semua berdiri tegak. Ya, bagus. Sekarang ayo kita ayunkan kaki kanan ke arah depan. Lalu ke samping kanan. Kemudian ayunkan lagi ke belakang. Dan tarik kembali ke posisi berdiri tegak. Nah, seperti ini. Yuk kita coba kembali. Sikap awal. Good. Berdiri tegak. Kita mulai dari kaki kanan. Buka ke depan, lalu ke samping. Tarik ke belakang dan tutup. Berdiri tegak. Good. Sekarang kita ulangi dengan kaki kiri. Kaki kiri ya yang diayunkan. Buka ke depan, lalu ke samping. Tarik ke belakang dan tutup. Kembali lagi ke posisi berdiri tegak. Bagaimana solih-solihah? Mudah bukan? Anak-anak yang hebat, tahukah kalian
bahwa gerakan di alam dapat memberikan ide untuk sebuah tarian. Beberapa tarian menirukan gerakan alam. Contohnya adalah tari merak. Tari merak ini mengikuti gerakan burung merak. Ayo perhatikan video berikut ini. Solihah, sekarang ayo kita peragakan gerak alam lainnya. Lakukan gerakan-gerakan pada gambar dan ikuti gerakan tangan yang sesuai. Gerakan alam yang pertama, menirukan gerak kupu-kupu. Perhatikan posisi tangan dan kaki agan saat menirukan gerak kupu-kupu. Gerakan alam yang kedua, yaitu gerak burung terbang. Ayo perhatikan posisi tangan agan saat meniru gerak burung terbang. Diayunkan ke atas dan ke bawah. Gerakan yang ketiga, yaitu gerak pohon tertiup angin. Perhatikan posisi tubuh agan saat tertiup angin. Berayun ke kanan dan berayun ke arah kiri. Gerakan alam yang keempat, yaitu gerak tunas bambu. Perhatikan posisi tangan dan posisi kaki agan saat menirukan gerak tunas bambu. Itulah tadi gerakan-gerakan menirukan alam. Solihah, tugas untuk hari ini adalah yang pertama, mempraktikkan tarian menirukan 4 gerakan alam. Silahkan praktek sendiri atau bersama Bunda di rumah. Nanti akan kita tunjukkan pada video call hari Jumat. Tugas yang kedua yaitu kerjakan Ayo Mengamati pada halaman 52. Dan kerjakan Ayo Menulis pada halaman 59. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih solihah sudah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang kita pelajari semakin berkah dan bermanfaat.
Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.